warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Titin Rusdiniati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Semangat Dalam 4 Kabupaten Baritokwala. Dan bersama saya adalah Ibu Risma Fadila, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Semangat Dalam 1 Kabupaten Baritokwala. Dan bersama kami juga Ibu Julia Rahmalinda dari SDN Tatra Alayung, CGP angkatan 10 Kabupaten Baritokwala. Pada kesempatan kali ini kami akan saya sebagai observer, Ibu Risma sebagai coach, dan Ibu Julia sebagai coach. Sebelum coaching kita mulai, saya sebagai observer akan memulai pra-observasi. Saya akan tanyakan kepada Ibu Risma sebagai coach, ada 3 sebelum kita melakukan coaching pada kali ini. Yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh coach? Yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini yaitu mengarahkan coach agar mendapatkan solusi pada masalah yang dihadapi coach sendiri. Oke, begitu. Dan yang kedua, kompetensi yang mana sih yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh coach? Yaitu solusi atau perencanaan yang akan dilakukan oleh coach. Oke, dan yang terakhir, ketercapaian tujuan yang ingin dikembangkan dari coach itu sendiri apa sih Ibu? Ada beberapa. Yang pertama itu mampu mengembangkan dirinya, yaitu yang kedua mampu menemukan solusi pada masalah yang dihadapi, dan yang terakhir itu bertanggung jawab pada perkembangan dari coach sendiri. Oke, nah itu tadi kita sudah perdengarkan kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai pada coaching kali ini. Nah, baik, kita akan beri kesempatan kepada Ibu Risma dan Ibu Julia untuk mempraktekkan coaching pada kali ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Titin atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Julia, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu Risma, terima kasih sudah bertanya. Baik, ada yang bisa saya bantu nih Bu hari ini? Saya sebenarnya ada Bu, saya ini kan ada permasalahan di sekolahan. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas. Bagus sekali Bu. Tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut itu apa ya Ibu? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik saya, Bu. Untuk mencipta ya Bu. Nah, untuk mencapai itu semua apa sih Bu capaian tujuan Ibu? Capaian tujuan saya adalah mencoba berbagi metode pembelajaran, tetapi ya Ibu, belum ada yang benar-benar efektif untuk saya lakukan. Oh begitu ya Bu. Lalu untuk tantangannya dalam mencapai tujuan tersebut itu apa Ibu? Saya masih kesulitan Ibu untuk mengendalikan peserta didik itu yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung Bu. Jadi dia tidak mendengarkan pembelajaran saya dengan baik, kadang tidak mengerti materi saya seperti apa karena mereka berbicara terus. Baik, pasti sangat sulit ya Bu untuk mengendalikan siswa ini karena mempunyai banyak karakter yang berbeda-beda ya Bu. Nah, untuk yang Ibu butuhkan itu apa Bu untuk mencapai tujuannya? Membutuhkan strategi ya Bu ya untuk mengendalikan peserta didik yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Baiklah, nah karena tadi kita membahas tentang strategi untuk mengendalikan siswa yang
suka berbicara saat pembelajaran berlangsung ya Bu. Pertama-tama kita perlu memahami Bu penyebab siswa, apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran atau karena mereka bosan atau juga karena mereka ingin menarik perhatian. Sepertinya saya berpikir mereka itu tidak memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan, Bu. Jika demikian Ibu, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Ya Bu, saya akan mencoba. Tapi apakah pembelajaran saya itu dengan memberikan pembelajaran misalnya nih ya Bu ya, memberikan pembelajaran dengan membacakan materi atau penyampaian materi secara berlebihan, apakah itu bagus untuk mereka itu tidak berbicara lagi, Bu? Itu bagus Ibu, karena itu sebuah tahapan-tahapan juga kan untuk melakukannya. Jadi kita perlu penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara tadi Bu. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Seperti itu ya Bu ya. Jadi saya harus menyampaikan materinya dengan secara detail, terus secara menyenangkan ya Bu ya, supaya mereka tidak bosan. Terus mereka menangkap materinya pembelajaran itu bisa tersampaikan kepada peserta didik itu ya Bu ya. Betul sekali Ibu Julia, itu sudah sangat luar biasa ya Ibu Julia yang pemikiran yang Ibu Julia temukan. Lalu bagaimana Ibu Julia? Apakah Ibu sudah mendapat gambaran tentang strategi yang Anda ingin lakukan tadi, Bu? Sudah sih Bu, saya memiliki gambaran yang pengen saya terapkan ya Bu ya kepada peserta didik seperti itu Bu. Baik, untuk rencana aksi Ibu. Untuk rencana aksi, apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya untuk menghadapi situasi seperti ini, Bu? Berarti untuk kedepannya itu kan tadi kata Ibu rencana ya. Berarti saya itu harus menyusun rencana itu dengan detail. Tidak lagi seperti yang dulu hanya dipikirkan. Jadi saya itu mencatat mulai dari rencana awal pembelajaran itu apa, terus berdoa, absensi itu termasuk ya Bu ya? Betul Ibu, masuk. Jadi saya harus merencanakannya mulai dari saya masuk ke dalam kelas, terus saya menciptakan biar suasananya menjadi menyenangkan. Saya membuat pembelajaran dengan menyusun RPP dengan secara terinci ya Bu ya, supaya anak-anak bisa mendengarkan saya. Terus ada ice breakingnya, ada apa ya Bu, input apa sih Bu namanya itu, influencer apa sih Bu yang berhenti kayak gitu ya Bu ya? Iya betul Ibu, itu bagus sekali Ibu rencana yang Ibu rancang tadi ya Ibu. Untuk skala kesulitan nih Bu, dari angka 1 ke 10, Ibu kira-kira di posisi berapa? Kalau sekarang masih di posisi 6 sih kayaknya Bu, sebab kan saya kesulitan Bu, masih belum menemukan ya, sebelum saya berbicara dengan Ibu, saya belum menemukan strategi apa yang tepat buat saya. Bagus sekali Ibu, sesuai sekali ya Bu, karena rancangan kesulitannya Ibu tadi ada di skala 6, kita sesuaikan dengan rencana aksi yang akan Ibu lakukan, ya kan Bu? Nah, untuk support atau pendukung dari sekolahan itu biasanya dapatnya dari mana aja? Kalau dari sekolahan saya sih dapat dukungan penuh dari kepala sekolah, rekan sejawat, terus peserta didik juga mendukung ya Bu ya,
sebab mereka itu apapun yang saya lakukan, ibadah mengajar itu mereka sebenarnya mendukung aja Bu. Jadi seluruh warga sekolah itu sangat mendukung Bu. Wah, bagus sekali ya Ibu, untuk lingkungan pekerjaan Ibu atau lingkungan sekolah itu sudah sangat mendukung ya Ibu. Nah, karena tadi kita sudah menemukan rencana aksi seperti yang Ibu sampaikan tadi, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana yang Ibu rancang tadi? Mungkin saya malam ini merancang RPP, pembuatan RPP dulu ya Bu ya. Setelah itu besoknya baru saya kerjakan untuk anak didik saya di kelas. Mungkin mulai besok Bu sudah dikerjakan yang saya rencanakan malam ini. Ya, bagus sekali ya Ibu, kita mulai besok. Bisa juga dari malam ini kita rancang dan besok sudah mulai prakteknya ya Ibu. Ya Bu, saya bukan saya usahakan ya, saya akan mencoba apa yang saya implementasikan buat peserta didik, RPP-nya seperti apa yang sesuai dengan karakter peserta didik dan bakat, minat dan peserta didik itu ya Bu ya. Ya, betul. Nah, baiklah, karena mungkin saya rasa kita sudah selesai ya Ibu untuk hari ini. Silakan Ibu implementasikan strategi yang Ibu beritahu tadi. Semoga lancar ya Ibu Julia dengan rancangan dan menerapkannya dengan baik di sekolah. Semoga lancar. Ya Bu, saya terima kasih sekali ya Bu ya, dengan berbicara dengan Ibu, bercerita dengan Ibu, saya bisa lebih berpikir terbuka, artinya lebih bisa menemukan solusi yang saya hadapi. Ya, baik Ibu, sama-sama. Nanti jika ada yang ingin diceritakan lagi, silakan ya Ibu, saya selalu terbuka untuk Ibu Julia. Terima kasih Ibu, saya sangat senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Ibu, terus bisa bercerita. Lain kali saya akan bercerita lagi dengan Ibu jikalau ada permasalahan yang memang saya tidak bisa menyelesaikan sendiri. Terima kasih Ibu Risma. Sama-sama Ibu, kita akhiri ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah saksikan bersama coaching dari Ibu Julia dan Ibu Risma. Saya sebagai observer tentunya akan memberikan umpan balik dari praktek yang kalian lakukan. Yang pertama tadi adalah saya sudah melihat nih bahwa Ibu Risma dan Ibu Julia sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, yaitu adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tadi saya sudah melihat bahwa coaching kali ini Ibu Julia sudah mengutarakan tujuan dari coaching kali ini dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Risma. Nah, menurut saya juga kegiatan identifikasi ini sudah terlihat bahwa Ibu Risma sebagai coach sudah menanyakan sesuai dengan alur Tirta apa sih identifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Julia. Dan pada tahap rencana aksi, coach juga sudah menanyakan kepada coachee apa yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang dia hadapi. Dan yang terakhir adalah bahwa coach juga menanyakan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Ibu Julia sebagai coachee pada tahap melaksanakan rencana aksinya sebagai yang sudah diutarakan tadi ya Ibu ya. Oke, kita akhiri coaching kali ini bersama saya Titin Rusdiniati, Ibu Risma sebagai coach dan Ibu Julia sebagai coachee. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini, kami akan melakukan coaching yang saya sendiri, Ibu Julia sebagai observer, Ibu Titin sebagai coach, dan Ibu Risma sebagai coach. Sebelum melakukan coaching, saya sebagai observer melakukan pra-observasi kepada Ibu Titin sebagai coach. Saya ingin menanyakan 3 hal dalam coaching kali ini, yaitu yang pertama, kompetensi yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini.
Kedua, kompetisi yang mana yang spesifik ingin diobservasi. Yang ketiga, ketercapaian tujuan yang ingin dikembangkan. Baik, yang pertama, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengarahkan coaching agar dapat mengembangkan dirinya untuk mendapatkan solusi pada permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi adalah solusi atau rencana-rencana beliau yang akan dikembangkannya dalam menghadapi permasalahan sehingga permasalahan beliau dapat terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, ketercapaian tujuan yang ingin dikembangkan. Tentunya saya berharap coach mampu menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Terus beliau juga mampu menerapkannya sampai pada akhirnya beliau dapat bertanggung jawab untuk mengembangkan dirinya dengan mengembangkan bisa mencari solusi-solusi permasalahan yang nantinya yang beliau pastinya akan hadapi selama ini. Seperti itu Ibu Julia. Baiklah, kalau seperti itu, baiklah kita akan memulai praktik coaching antara Ibu Titin sebagai coach dan Ibu Risma sebagai coach. Dipersilahkan kepada Ibu untuk memulainya. Terima kasih Ibu Julia. Selamat siang Ibu Risma, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Ibu Titin, alhamdulillah kabar saya baik. Oke, dengar-dengar nih Ibu Risma ya, saya memperhatikan nih beberapa hari yang lalu nih, sepertinya Ibu Risma dalam keadaan yang bisa dibilang itu galau ya Ibu Risma. Bisa diceritakan ada apa sih Ibu Iya Risma nih ya? Ibu, betul sekali. Ada beberapa hal yang masih menjadi unek-unek saya dalam pikiran saya, yaitu saya ini melihat lingkungan sekolah saya ini banyak ada beberapa yang kubu-kubuan gitu Ibu. Oh oke, kubu-kubuan artinya punya grup-grup sendiri ya, Betul, Ibu ya, punya kelompok-kelompok masing-masing. Nah, tujuan dari diskusi kita ini kira-kira atau bukan kira-kira lagi ya Ibu Risma ya, maaf ya. Apa sih tujuan dari perbincangan kita kali ini? Apa yang ingin Ibu Risma dapatkan sih? Tujuannya saya ingin berada di lingkungan yang tidak ada kubu-kubuan lagi Ibu. Bagaimanapun caranya saya ingin tidak ada kubu-kubuan, tapi kita berteman semuanya gitu Bu. Oke, nah dari permasalahan Ibu Risma tadi kan adanya kubu-kubuan, Ibu Risma ingin tidak adanya grup-grup seperti itu ya Ibu Risma ya. Pastinya kan Ibu Risma ingin kalau misalnya tidak ada lagi nih kubu-kubuan seperti itu, apa sih yang Ibu Risma inginkan dari hal tersebut? Saya inginnya itu Ibu berteman dengan semuanya, sehingga kan karena kita ini kan berada di lingkungan pekerjaan yang mana kita ingin mempunyai tujuan yang sama untuk mengembangkan, memajukan anak didik kita. Jadi kan saya berharap kita dengan tidak ada kubu-kubuan itu, kita bisa nih bareng-bareng menyelaraskan ide-ide kita untuk memajukan anak didik kita. Oke. Tujuan Ibu Risma sangat baik ya. Memang saya memandangnya kalau berkubu-kubuan itu memang bisa dibilang membuat diri kita ini enggak nyaman seperti itu Ibu Risma. Nah dari keinginan Ibu Risma sendiri pernah ada mencoba ya Ibu Risma ya bergabung dengan mereka seperti itu Ibu Risma? Kalau mencoba itu selalu Ibu, karena saya ingin berteman dengan siapapun, cuman ada beberapa orang yang membatasi dirinya. Jadi kita kayak nggak bisa kan Bu untuk memaksakan diri kita untuk masuk ke mereka kalau misalkan mereka membatasi dirinya. Mereka yang membatasi dirinya, tapi terus dicoba. Selalu dicoba. Selalu dicoba. Apa sampai sekarang dicoba? Ya, alhamdulillah. Kalau melihat dari permasalahan itu yang Ibu Risma inginkan itu berada di tingkat yang keberapa sih dari itu kan adalah lingkungan sosial ya Ibu Risma ya. Tingkat yang keberapa sih dari permasalahan yang dihadapi Ibu Risma?
Untuk tingkatnya itu 6 Bu, dari 10. Dari 6 dari 10 ya, artinya kan masih agak rendah nih Betul, dipandang oleh betul. Bu Risma. Ibu Rismanya ingin skala berapa nih dari diskusi kita pada kali ini nih, dari tujuan yang kita bicarakan pada hari ini nih? Yang pastinya saya ingin yang terbaik ya Ibu, memiliki nilai yang sempurna begitu. Oh, nilai yang sempurna. Itu nilai sempurna itu berapa angkanya? 10 Ah, Ibu. 10. Oke, 10. Oke, dari permasalahan yang Ibu Risma hadapi, adanya kubu-kubuan, Ibu Risma juga sudah mencoba. Selain Ibu Risma, pengen tahu nih, yang pernah Ibu Risma coba itu apa sih yang pernah dilakukan dalam percobaan mendekati mereka? Saya ingat betul Ibu, pertama kali saya bertemu dengan orang-orang baru, karena kan setiap tahun pasti berganti-ganti orang. Iya, betul Nah, sekali. jadi banyak orang-orang baru. Jadi pertama-tama itu saya sebelumnya tidak mau berteman malahan, karena karena kubu-kubuan ini jadi kayak males gitu Bu berteman. Tapi seiring berjalannya waktu saya tidak mungkin seperti itu terus. Jadi saya mencoba mendekati satu orang dulu, lalu nanti tambah jadi 2 orang, 3 orang. Akhirnya saya sendiri pun mempunyai teman yang pemikirannya sama dengan saya. Cuman saya juga ingin ya Ibu untuk berteman dengan semua orang yang ada di Wisma sekarang. Oke, itu kan berarti selama ini baru dapat 1, 2 atau 3 orang nih teman di sini ya Ibu Risma ya. Tapi Ibu Risma ingin meningkatkan lagi nih temannya. Nah, Ibu Risma kan ingin meningkatkan temannya. Manfaatnya yang ingin Ibu Risma ambil sih dari punya teman yang banyak di sekolah ini apa sih Ibu Risma? Manfaatnya itu terutama sering terjadinya kurang komunikasi. Kurang Bu. komunikasi, Iya, betul itu karena- permasalahannya ya. Terus Karena kurang komunikasi, akhirnya kita sering kayak salah paham, ngomongin di belakang ujung-ujungnya gitu Ibu. Nah, tadi kan Ibu Risma sudah mencoba mendekati 1, 2 atau 3 orang. Apakah itu sudah bisa dibilang sudah klop jadi temannya atau bagaimana Ibu Risma? Alhamdulillah sudah klub Sudah Ibu. klop. Nah, mau dicoba lagi dengan yang lain Ibu Risma? Pasti Ibu, saya selalu ingin Gimana itu cara mencobanya? Nah, karena untuk ada beberapa yang bagiannya itu tidak masih membentengi dirinya ya Bu, tapi saya selalu mencoba setiap pagi untuk menyapa ketika ibarat rekan yang lain datang, lalu bercanda bersama, ngobrol ketika kita di dalam kantor ataupun di ruang lingkup yang bareng itu kan saya ngobrol bareng gitu ya. Sudah dilakukan? Sudah, tapi gimana responnya? Ya, sebenarnya responnya bagus sekali Ibu, karena kan ya semua orang pasti ingin berteman kan Bu, tidak ingin memiliki musuh gitu. Cuman tidak bisa yang benar-benar seklop itu gitu. Tidak bisa benar-benar seklop. Padahal Ibu Risma maunya klub sekali ya. Betul. Klub sekali. Dari Ibu Risma menyapa sampai tadi bercanda, apakah itu hanya sekedar pagi atau waktu istirahat atau bagaimana Ibu Risma? Saya melakukannya itu setiap ketemu Bu. Kalau misalkan ada ketemu rekan kerja, saya sapa. Saya tidak pernah kayak ketemu rekan terus memalingkan muka, itu tidak pernah. Tidak. Nah, ini kan sudah Ibu Risma coba dengan menyapa dan sebagainya. Ada lagi yang akan Ibu lakukan selain itu, mungkin yang lebih semangat lagi nih supaya mereka lebih terpacu kepada Ibu Risma? Yang saya lakukan nanti bisa berbagi praktik ya Ibu, mungkin dalam komunitas, misalkan komunitas belajar kan itu menarik ya Ibu, banyak praktik. Nah, bisa saya coba. Oke, nah dari rencana yang Ibu sampaikan tadi itu saya dengar luar biasa bagus ya Ibu ya. Karena kan sebagai rekan guru kan pasti membutuhkan pengetahuan yang seperti itu ya. Seandainya
ibu sudah melakukan hal tersebut, pastikan mendapat respon dari mereka nih. Kalau respon mereka baik, ibu terima atau tidak, atau respon mereka tidak baik, ibu terima tidak. Akan saya selalu terima Ibu. Mau responnya baik atau tidak, saya terima. Nah, seandainya responnya tidak baik, apakah ibu stuck sampai di situ saja untuk melakukan hal tersebut atau lanjut lagi, Ibu Risma? Tentu tidak Ibu, saya akan melanjutkan rencananya saya. Nah, sudah bagus itu Ibu Risma. Tadi kan sudah ada rencana selain menyapa, membuat praktik baik, mengimbaskan ya Ibu Risma ya, betul. Dan pastinya Ibu Risma akan melanjutkan lagi seperti itu. Nah, itu sudah hal yang luar biasa sekali Ibu Risma. Dari permasalahan yang Anda hadapi, yang kubu-kubuan tadi, Anda sudah mencoba dengan menyapa tadi, sudah ada temannya 1, 2, 3 dan ingin melakukan lagi yang namanya praktik baik. Semoga apa yang Ibu Risma nanti akan lakukan atau yang sudah nih ya, itu ada respon baik dari mereka ya Ibu Risma. Nah, itu harapan kita ya Ibu Risma ya, tentunya harapan dari Ibu Saya sendiri. Ya, pasti untuk menerapkannya ini ada batasan waktu atau tidak sih? Tentu tidak Ibu, karena setiap hari akan saya lakukan, setiap ketemu saya lakukan. Oke, setiap hari akan dilakukan, setiap ketemu akan dilakukan. Oke, yang praktik baiknya tadi apa dilakukan hanya sekali atau bagaimana? Kalau praktik baik, berbagi praktik baik tadi bisa saya lakukan sebulan sekali mungkin Ibu, karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah juga. Oke, semoga apa yang Ibu lakukan dapat manfaatnya Ibu ya. Solusinya sudah kita dapatkan, Ibu Risma tinggal melakukan dan hasilnya semoga sesuai dengan harapan kita ya Ibu Risma ya. Setelah kita melakukan diskusi seperti ini, apa sih perasaan Ibu Risma? Perasaan saya tentunya sangat lega Ibu, karena sebelumnya saya masih tidak menemukan titik terang untuk menangani masalah ini. Masih seperti unek-unek yang dalam pikiran saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sebelumnya Ibu. Cuman setelah saya melakukan coaching bersama Ibu, saya sudah mendapatkan titik terang. Akhirnya saya tidak memikirkan yang begitu negatif untuk sekarang ini. Oke, nah bagus sekali atas pemikiran Ibu Risma. Tentunya hasil itu belakangan ya Ibu Risma ya. Iya, betul. Oke. Saya rasa perbincangan kita pada kali ini saya rasa cukup ya Ibu Risma ya. Ibu Risma sudah merasa tenang juga. Iya. Oke, terima kasih Ibu Risma. Semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai Ibu Risma ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu Titin dan juga Ibu Risma sebagai saya observer dari proses praktik coaching hari ini. Saya akan membacakan tujuan, menyampaikan tujuannya. Tujuan coaching sudah terlihat melalui pertanyaan-pertanyaannya Ibu ya. Dari awal Ibu bertanya, tujuannya terlihat. Dan yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Kegiatan identifikasi yang dilakukan coach juga sudah baik, sudah terlihat. Coach berusaha melakukan komunikasi secara aktif pada pendidik dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang efektif untuk menggali lebih dalam permasalahan dan potensi coach. Dan yang ketiga, untuk rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai reaksi rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan. Untuk tahap rencana aksi ini, coach sudah terlihat memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai rencana aksi dari coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Untuk tanggung jawabnya, untuk tanggung jawab kali ini, saya sudah melihat coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen.
komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya dengan menanyakan komitmen dalam melakukan rencana dukungan yang dibutuhkan dan kapan rencana itu akan dilakukan. Untuk coach, proses praktek coaching kita kali ini mungkin cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ketiga ini kami akan melakukan coaching yang saya, Ibu Risma Fadila sebagai obser dan Ibu Julia sebagai coach dan Ibu Titin sebagai coaching. Sebelum melakukan coaching ini, saya sebagai obser melakukan pra-observasi kepada Ibu Julia sebagai coach. Saya ingin menanyakan beberapa hal dalam coaching kali ini, Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dan yang kedua, kompetensi mana yang spesifik ingin Ibu observasi? Dan yang terakhir, ketercapaian tujuan apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Ya, terima kasih Ibu Risma. Untuk kompetensi yang saya kembangkan hari ini yaitu mengarahkan coach agar dapat mengembangkan dirinya untuk mendapatkan solusi pada masalah yang telah dihadapinya. Yang kedua, solusi atau perencanaan yang akan dikembangkan oleh coach. Yang ketiga, saya ingin coach mampu menemukan solusi dari permasalahannya dan menerapkannya sampai pada akhirnya, dan juga bertanggung jawab pada pengembangan diri coach. Baik, karena tadi sudah Ibu sebutkan ya pertanyaan saya mulai saja untuk kegiatan coaching kali ini kepada Ibu Julia sebagai coach dan Ibu Titi sebagai coach. Pada kegiatan coaching kali ini, saya persilakan untuk memulai kegiatannya. Terima kasih Ibu Risma. Kita mulai praktik coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Julia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Ibu Jul. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya hari ini cukup melelahkan sih Bu ya, karena masih dengan aktivitas yang saya rasa cukup menguras tenaga dan otak Ibu Julia. Apa ada permasalahan di hari ini Ibu? Tentu Ibu, di hari ini sih saya masih menghadapi kegiatan tambahan yang tentunya itu menyita banyak waktu saya, baik waktu untuk diri saya sendiri, waktu untuk keluarga saya, dan tentunya membuat saya iri dengan rekan-rekan guru saya yang lain. Kok mereka enak ya pulang cepat, saya enggak ya gitu. Nah, saya tahu sendiri sih itu bentuk tugas tambahan saya dari ibu kepala sekolah seperti itu Ibu Jul. Jadi Ibu pengen ya Bu ya kayak teman pulang cepat, banyak waktu gitu ya Bu ya? Iya betul sekali Ibu. Kan enak tuh dilihat yang lain pulang cepet, kok aku sendiri di sekolah gitu. Yang lain bisa enak nih rebahan sama anak-anaknya, sama suaminya, kok aku belum gitu Ibu. Itu sudah saya rasakan beberapa bulan ini seperti itu Ibu. Sangat menguras tenaga dan otak pekerjaan saya itu seperti itu Ibu. Jadi tujuan Ibu adalah ingin
punya banyak waktu ya Bu ya. Iya betul sekali Ibu, pengen banyak waktu di rumah dengan anak-anak dan keluarga tentunya. Berarti Ibu tujuannya tadi pengen mendapatkan waktu lebih banyak dengan keluarga, dengan istirahat yang cukup ya Bu ya. Jadi di akhir cerita kita, Ibu maunya mendapatkan cara atau ide untuk mengatur waktu Ibu. Seperti itu kan Ibu? Iya betul sekali Ibu Julia. Saya pengen diskusi saya dengan Ibu Jul menemukan solusi atau cara bagaimana nih saya bisa menghadapi permasalahan yang sudah saya rasakan sekarang ini. Terus bagaimana juga saya menemukan cara yang tepat agar permasalahan yang saya hadapi itu terasa ringan saya hadapi. Seperti itu Ibu Jul. Kalau menurut Ibu, satu hari waktunya itu panjang ya Bu ya. Bagaimana dalam satu hari itu Ibu lakukan? Dalam satu hari itu pagi kan sudah ke sekolahan nih Ibu. Saya mengajar itu sampai jam 11. Setelah jam 11 itu saya istirahat sebentar. Saya baru istirahat sebentar saja itu ibaratnya itu sudah sangat senang sekali ya Ibu ya. Cuman kan setelah itu saya diperintahkan nih dari kepala sekolah saya untuk menyelesaikan secara cepat nih, menyelesaikan laporan-laporan dari kegiatan tambahan yang diberikan oleh beliau seperti itu Bu Jul. Sampai pada akhirnya saya itu bisa dibilang tidak ada kesempatan untuk pulang cepat. Malahan saya bisa berada sampai jam 5 sore. Nah itu saya rasa sangat menyita waktu untuk anak-anak saya seperti itu Ibu Jul. Apakah ada Ibu menjadwalkan seberapa sih hari efektif itu? Maksudnya satu hari efektif Ibu itu di mana? Seperti apa dan bagaimana caranya Ibu mengatasi supaya hari efektif Ibu itu ada? Nah, kalau untuk jadwalnya tidak ada secara tertulis ya Ibu ya. Karena kan pastinya kita sebagai guru pasti pagi-pagi sudah ada di sekolahan mengajar dan sebagainya. Untuk jadwal yang tertulisnya saya tidak melakukannya lagi Ibu Jul. Nah dari pertanyaan Ibu Jul tadi saya jadi terpikir nih, iya benar ya kalau misalnya saya lakukan, saya bikin jadwal saya ya seperti itu ya. Jadwal hari ini saya mengajar di kelas berapa sampai jam berapa dan setelahnya saya melakukan apa. Bisa saya terima dari pertanyaan Ibu Jul tadi membuat saya memiliki ide untuk menyusun jadwalnya seperti itu Ibu Jul. Saya sangat tercerahkan kalau seperti itu Ibu Jul. Tapi kendalanya di sini nggak tahu nih caranya gimana bikin jadwalnya gitu. Seperti ini Ibu. Ibu setiap hari itu pasti ada kegiatan. Iya betul. Setiap hari itu pasti ada pekerjaan yang mulai dari bangun Ibu sampai Ibu tidur lagi itu kan ada tuh yang Ibu kerjakan. Iya ada Bu, memang ada. Jadi mulai dari pagi itu Ibu apa aja sih? Sampai Ibu tidur lagi, sampai Ibu bermain dengan anak atau menjemput anak, atau misalnya pagi itu Ibu ngapain aja gitu sama anak kah? Atau langsung berangkat sekolah kah? Oh berarti saya harus bikin daftar kegiatan satu hari saja begitu ya Bu ya. Saya bikin jadwal satu hari kegiatan saya. Baru bisa saya sematkan juga tanggal atau waktu dalam pengerjaannya.
Bisa jadi Ibu Jul, saya tercerahkan nih. Tadi kan saya bingung nih cara membuat jadwalnya nih. Sekarang saya tercerahkan nih. Saya bikin daftarnya dulu kegiatan apa yang saya lakukan dalam satu hari. Apakah di hari besoknya sama, hari besoknya sampai seminggu itu sama, seperti itu. Bisa saya lakukan seperti itu Ibu Jul. Saya bikin daftarnya, lalu saya bikin jadwalnya seperti itu Ibu Jul. Jadi Ibu bukan tahu nih, artinya itu dipetakan Iya, ya. Ibu tadi bilang hal hari Ibu itu apa yang dikerjakan. Kan yang bisa mengatur jadwal dan melaksanakan jadwal kan Ibu sendiri tuh. Iya, benar Jadi sekali. Ibu mungkin ya pasti waktu jam segini Ibu bisa menyelesaikannya. Pekerjaan satunya Ibu selesaikan bisa. Jam selanjutnya Ibu pun juga bisa menyelesaikan yang satunya. Jadi Ibu tadi dengan kata Ibu merencanakannya jadwal itu malah memudahkan Ibu sendiri. Iya benar Ibu, dengan saya bikin daftar, saya bikin jadwalnya dengan kalau bisa sih saya buat tanggalnya, buat waktunya juga, pelaksanaannya. Seandainya itu waktunya molor, pastinya akan saya lakukan refleksi diri deh kayaknya Ibu Jul, seperti itu. Itu benar sekali Ibu. Sebab kan satu hari kegiatan dengan hari berikutnya pasti berbeda Ibu. Iya betul sekali Ibu Jul. Itu perlu Bu Ibu cantumkan tanggal, terus jamnya, terus kegiatannya apa aja, itu yang penting sekali. Jadi nih saya tanya lagi nih, itu kan merencanakan jadwal Ibu mulai dari pagi sampai Ibu selesai lagi. Yang saya tanyakan sekarang dengan Ibu, rencananya nih Bu, kapan akan Ibu lakukan rencana Ibu tadi? Rencananya akan saya lakukan setelah pulang sekolah ini ya Bu ya. Saya bikin kegiatan harian saya dulu apa nih. Setelah saya bikin hariannya, lalu saya bikin jadwal dari Senin sampai hari Minggu apa yang akan saya lakukan. Waktu pengerjaannya juga akan saya cantumkan di situ. Saya akan memulainya dari saya habis pulang sekolah ini, pasti akan saya lakukan Ibu Jul. Berarti secepatnya ya Bu ya? Iya, tentunya harus secepatnya. Karena kan saya merasa sibuknya kan sekarang nih, nggak mungkin kan saya telat-telatkan lagi Ibu Jul. Pasti saya lakukan secepat mungkin, secepat saya bisa ya Ibu Jul ya. Sebab kalau ditunda-tunda makin menumpuk ya Bu ya? Iya betul, kalau ditunda-tunda makin menumpuk, pekerjaan saya malah tidak selesai, malah sayanya lagi yang kewalahan, tambah masalah yang lain Ibu Jul. Ya benar sekali. Dan seterusnya, bagaimana nih Ibu memastikan bahwa rencana Ibu itu memang benar terlaksana? Saya yakinkan dulu diri sendiri. Saya harus komitmen sendiri nih bahwa saya akan membuat jadwal untuk diri saya sendiri agar kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu tidak keteteran ya Ibu ya, tidak bikin saya malah tambah sibuk seperti itu kan. Tentunya juga perlu dukungan sih Bu Jul, dukungan dari orang-orang sekitar, pasti dari keluarga, tentunya orang terdekat, terus rekan sejawat, dari rekan guru di sekolahan juga, yang bisa kita katakan dapat kita percaya nih buat mengingatkan saya juga. Mungkin bisa rekan guru yang dapat membantu saya seperti itu Ibu Jul. Saya juga ada rencana sih Bu Jul ya, pengennya sih diskusi ya sama kepala sekolah apa yang saya rasakan seperti itu. Mungkin beliau bisa mengerti seperti itu Ibu Jul. Berkomunikasi ya Bu ya dengan kepala sekolah. Komunikasi dengan kepala sekolah. Bertukar pendapat. Iya, bertukar pendapat. Mungkin saja kan saya karena merasa kewalahan ini dengan tugas tambahan yang beliau berikan, mungkin ada keringanan lah dari beliau seperti itu Ibu Jul. Ya bagus sekali Ibu Titin.
bahwa ibu sudah memiliki dukungan di sekolah, ibu memiliki dukungan rekan sejawat, kepala sekolah, dan warga sekolah. Sedangkan di rumah kan ibu memiliki dukungan dari keluarga, terutama suami, anak. Bagus sekali tuh Ibu Titin. Dan jangan lupa juga ya tadi yang Ibu Titin sebutkan bahwa harus berkomunikasi dan minta pendapat kepada kepala sekolah. Iya, Agar betul sekali. supaya rencana atau pemetaan jadwal yang Ibu buat tadi. Betul sekali Ibu Jul. Itu pasti saya akan lakukan sesudah saya menyelesaikan daftar kegiatan-kegiatan yang saya buat. Sudah saya bikin jadi jadwal, baru saya komunikasikan dengan kepala sekolah. Tentunya tidak lupa dengan pendapat teman-teman saya seperti itu Ibu Jul. Ya, bagus sekali. Sekarang saya mau tanya nih, gimana perasaan Ibu Titin saat ini? Setelah kita bercerita, setelah kita bertukar pendapat. Perasaan saya sangat tercurahkan ya Bu Jul ya. Tadi saya bingung nih mau ngapain gitu. Setelah saya dapat pertanyaan dari Ibu Jul, saya menemukan ide bahwa saya harus membuat sebuah yang namanya daftar kegiatan dan jadwal seperti itu. Itu sangat membantu sekali. Saya sangat luar biasa merasa beban saya mulai terangkat seperti itu Ibu Jul. Alhamdulillah, sekarang sudah merasa happy ya Bu ya? Tidak Iya, seperti merasa happy sekali Bu. Rasanya tuh apabila saya ada masalah lagi kayaknya udah bisa nih mengatasinya seperti itu Ibu Jul. Alhamdulillah. Tidak lesu seperti pagi tadi ya Bu ya? Iya, tidak lesu. Iya, betul sekali Ibu Jul. Ringan rasanya sudah. Ya, nanti kalau ada permasalahan lagi, kalau Ibu minta bantuan, saya akan membantu. Walaupun kita hanya bertukar cerita dan juga bertukar pendapat. Pastinya Ibu Jul, kalau memang Ibu Jul punya waktu luang, apabila saya mampet nih, bingung nih mau menyelesaikan masalah saya dengan seperti apa, pasti saya akan menghubungi Ibu Julia, baik itu lewat telepon atau ketemu langsung ya Ibu Jul ya. Ya, boleh Ibu. Terima kasih sekali Ibu Jul sudah meluangkan waktunya. Saya sudah merasa tenang, beban saya sudah mulai ringan, dan sepertinya kegiatan yang akan saya curahkan sudah tergambar di kepala saya seperti itu Ibu Jul. Terima kasih. Kayaknya sampai di sini saja ya Ibu Jul ya, curhatan saya, cerita saya sama Ibu Jul. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tujuan coaching yang Ibu Julia dan Ibu Titin lakukan ini sudah terlihat sangat bagus ya Ibu. Dengan posisi coach dapat menceritakan tujuannya kepada coach. Dan untuk kegiatan identifikasi masalahnya yang dilakukan coach juga sudah baik, sudah terlihat coach berusaha melakukan komunikasi secara baik menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang efektif untuk menggali lebih dalam permasalahan dan potensi coach. Dan untuk tahap perancangan aksinya ini, coach sudah terlihat memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai rencana aksi yang dibuat coach tadi. Dan untuk yang terakhir, pada kegiatan tahapan tanggung jawabnya, saya melihat coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya, dengan menanyakan komitmen dalam melakukan rencana, dukungan yang dibutuhkan, dan kapan rencana itu akan dilakukan. Baik, dan itulah tadi
Praktik coaching yang telah kami lakukan semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, Bergerak, menggerakkan.